Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan, antara lain poin 18, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 21 Agustus 2023 pukul 9 di rumah Ibu Yohana Datsi dan Ibu Carlota Dupa Parindin. Pelayan firman Pendeta Tabita Manggawa STH. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 21. Inisiasi Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11 atau sesudah ibadah jam 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin nomor 22. Rencana pengecoran tahap 2 Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 dimulai pukul 7. Diharapkan partisipasi warga Jemaat Rantepao. Terima kasih, Tuhan memberkati. Poin 23. Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao bersama Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao memohon maaf perihal penundaan rencana perkunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan hari Sabtu 26 Agustus 2023 ke hari Sabtu 9 September 2023 karena beberapa kegiatan di Jemaat Rantepao yang bersamaan. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin nomor 24, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Mareha Kala Hussein Pirade atau Nenek Ulia, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Senin 21 Agustus 2023 pukul 15. Hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 18. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Mareha Kala Hussein Pirade. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin nomor 25, pertemuan perdana kelas katekisasi untuk calon sidi Jemaat Rantepao akan dimulai pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pada pukul 16 WITA. Di ruang kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Jika masih ada yang ingin mengikuti kelas katekisasi, disilakan mendaftar di kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Poin nomor 26, pundi khusus. Pada hari ini, Minggu 20 Agustus, diperuntukkan kepada Panitia Kongres ke-15 PPGT yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 29 September 2023 di Gereja Toraja Jemaat Tikala, Klasis Tikala. Atas perhatian dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Analisa kebutuhan material beton tahap 2 dapat dilihat dalam warta jemaat. Laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao dapat dilihat dalam warta jemaat. Posisi keuangan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Saldo awal sampai dengan 12 Agustus 2023 Rp902.728.693.
Penerimaan 13 Agustus sampai 19 Agustus 2023 adalah Rp68.289.000. Jumlah penerimaan Rp971.017.693. Pengeluaran 1 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2023 Rp345.752.700. Saldo akhir per 19 Agustus 2023 adalah Rp625.264.993. Informasi tambahan. Ralat ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 7 pada hari Selasa 22 Agustus 2023 untuk sementara ditiadakan karena ada ibadah penghiburan. Harap maklum. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dan salam merdeka. Suasana sukacita kemerdekaan bangsa masih mewarnai kehidupan kita. Secara khusus di hari ini adalah sebuah kebahagiaan di dalam menikmati dan mengisi kemerdekaan. Allah mengaruniakan waktu istimewa bagi kita, umat tebusannya, untuk bersekutu di hari yang kudus saat ini. Mari kita sembah Dia, Allah yang telah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa kita dan kebebasan menikmati persekutuan sampai hari ini. Tuhan tolonglah menjadi tema kita untuk berjumpa dengan Tuhan saat ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Sekali lagi kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari segala orang kudus kepada kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena selalu memberikan bagi kita kesempatan untuk datang mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita. Seraya kita terus memohon belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha pengampun. Karena itu marilah dengan kerendahan hati kita datang mengaku dan memohon di hadapannya. Kami yang pemurah, kami mengaku bahwa dalam kebebasan yang Engkau anugerahkan bagi kami, seringkali kami jalani dan yang Engkau anugerahkan. Perkataan, perbuatan, dan pikiran kami terkadang menjadi sandungan bagi orang lain, bahkan menyakiti hatimu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung. Oh kasih Allah agunglah, Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Berdasarkan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin.
Mazmur berbalasan dari Mazmur 67. Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi. dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Mazmur 67 ya Allah kasih-Mu. Kasih-Mu kiranya berkati kami umat-Mu, dan wajah Tuhan bercahaya dengan terang anugerah-Mu, agar bumi jalan-Mu yang sungguh, jalan yang kekal. Selamat Tuhan juga oleh kaum semua nanti dikenal. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada malam hari ini. Beberapa bagian bacaan akan kita siapkan. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Dan kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kepadamu malam hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena betapa kasih, tuntunan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, terus Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Dalam realitas yang kami hadapi, suka duka kehidupan silih berganti. Kami senantiasa diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, persoalan bahkan pergumulan dalam kehidupan kami.
baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang selalu menyertai kami, sehingga sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh menjalani berbagai tantangan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini ya Tuhan, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, hari di mana kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk boleh menyatakan persekutuan kami melalui ibadah yang boleh kami alami bersama, baik di tempat ini, di berbagai tempat, anak-anak-Mu yang sungguh boleh menyatakan persekutuan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kesempatan yang Engkau telah anugerahkan bagi kami dalam seminggu di tengah berbagai kesibukan kami, sejenak ya Tuhan kami boleh beristirahat dan meninggalkan semuanya untuk boleh memberikan waktu kami bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Bapa di surga, melandasi persekutuan kami saat ini, firman-Mu telah tersedia untuk kami baca, kami mau dengarkan bersama, kami mau renungkan dan kami mau maknai apa arti firman ini bagi kehidupan kami. Tuhan, dalam segala keterbatasan kami percaya bahwa Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ini, Engkau yang memperlengkapi kami semua. Biarlah sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Amin. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur bersama bahwa Tuhan selalu menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita, sehingga selalu ada waktu di tengah berbagai kesibukan kita Tuhan siapkan dalam kita terus boleh nyatakan persekutuan kita dengan Dia, pemelihara penuntun kehidupan kita, dan juga dengan sesama kita, baik melalui ibadah kita saat ini, bahkan dalam berbagai pertemuan-pertemuan yang selalu kita nyatakan bersama. Dan dalam perenungan kita malam hari ini, sesuai dengan beberapa bagian bacaan kita akan dituntun dalam satu tema, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Opuang tulung nak dika. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan tema ini merupakan sebuah seruan dalam sebuah pengharapan atas sebuah situasi yang sedang dialami oleh seorang yang menyampaikan harapan ini. Dan tentu bahwa kita semua pernah meminta tolong, pernah meminta bantuan, tentu dalam sebuah situasi kondisi yang sulit yang sedang kita alami, sehingga kadang kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya, itu menjadi sebuah alasan tentunya bagi kita ketika meminta tolong kepada seseorang, bahwa kita sedang butuh dan kita memerlukan
bantuan dari orang lain untuk bisa membantu kita menyelesaikan satu masalah persoalan atau sesuatu yang akan kita lakukan. Dan sekaligus bahwa menyadari bahwa kita manusia yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk sosial yang pasti selalu membutuhkan pertolongan, bantuan dari orang lain. Namun dalam hal apa saja kadang kita membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menarik dari bacaan kita malam hari ini, sebuah situasi yang dihadapi oleh seorang perempuan Kanaan. Ya, seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Ini menjadi sebuah kisah lanjutan dalam perjalanan Yesus bersama dengan para murid. Kalau beberapa minggu yang lalu kita bagaimana mendengarkan, merenungkan kisah Yesus bersama dengan para murid memberikan makan 5.000 orang. Dalam situasi yang berbeda, dalam sebuah sikap tindakan dari para murid dengan Yesus juga nampak kemudian di dalam bacaan kita malam hari ini. Pada saat situasi Yesus berhadapan dengan 5.000 orang banyak, para murid mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka pergi cari makan. Tetapi Yesus mengatakan, jangan suruh mereka pergi, berikanlah mereka makanan. Lalu kemudian sikap yang berbeda kemudian ditunjukkan lagi dalam bacaan kita malam hari ini. Ketika perempuan itu datang kepada Yesus, dia seorang perempuan Kanaan yang tentu pernah mendengarkan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang juga telah menyembuhkan begitu banyak orang. Ya, sekalipun bahwa dia adalah seorang perempuan Kanaan yang ya tentu dari sebuah status kewargaan dia tentu dianggap sebagai orang yang kafir, yang tidak layak untuk menerima belas kasihan dari Yesus. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh seorang perempuan Kanaan ini menjadi sesuatu hal yang penting sekali untuk kita lihat dan kita maknai bersama. Bagaimana dia dalam suatu pengharapan yang sungguh, dalam sebuah kepercayaan sungguh bahwa Yesus pasti akan bisa menolong dan menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan dan sedang sangat menderita. Pernyataan yang disampaikan oleh ibu ini ketika dia bermohon kepada Yesus, dia berseru kepada Yesus, Yesus tidak mengindahkan, Yesus tidak menjawab. Apakah dalam situasi seperti ini memang Yesus tidak mau menolong ibu ini? Atau pura-pura tidak mendengarkan seruan dari ibu ini? Ya, karena dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu kemudian sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh para murid ketika dia datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, so itu toyete namale asa undibang nulaki undibang mitamba-tamba. Ya, sama dengan ketika orang banyak berhadapan dengan Yesus. Mereka katakan, ya suruh orang banyak ini pergi cari makan karena sudah mau malam. Tetapi Yesus katakan, jangan mereka suruh pergi. Kita harus memberikan makan kepada mereka. Apa respon Yesus dari permintaan para muridnya? Ketika dia mengatakan suruhlah ia pergi mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Menjawab tentang bagaimana situasi dan posisi dari perempuan Kanaan ini dari suku bangsa orang Israel atau orang Yahudi yang disebut sebagai kafir dan najis yang tidak boleh, tidak seharusnya untuk kemudian dia datang kepada Yesus. Tetapi dia menunjukkan kegigihannya untuk memohon dan mendapatkan pertolongan dari Yesus. Sekalipun dia sadar bahwa ini sebuah tantangan yang luar biasa yang dia harus hadapi. Bahkan kemudian dia datang kepada Yesus ketika para murid berusaha untuk menghalangi dia, disuruh untuk pergi. Kalau kita berada di posisi ibu ini, mungkin kita katakan, ya saya mungkin memang tidak layak untuk datang kepada Yesus karena saya di luar dari kebangsaan kalian. Saya ini adalah orang kafir yang tidak layak untuk menerima sesuatu yang baik, sesuatu dari Yesus. Malahan perempuan ini semakin mendekat. Bahkan kemudian dia datang dan menyembah kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Memperlihatkan bagaimana kegigihan dari seorang perempuan ini. Ya, namuilah dilapai, dihalangi. Ya, tetap dia datang, dia maju. Bahkan semakin dia mendekat kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus, tolonglah aku. Tetapi lagi-lagi sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lagi-lagi sebuah jawaban yang tentu membingungkan. Mengapa Yesus memberikan respon seperti itu? Tidak layak mengambil roti dan memberikan kepada anjing. Roti yang disediakan bagi anak-anak. Mau memperlihatkan sebuah gambaran tentang posisi dari ibu ini, yang bahkan disebut dalam tanda petik sebagai anjing. Lalu kemudian roti itu yang akan diberikan kepada anak itu kepada siapa? Digambarkan dua keadaan yang berbeda. Ungkapan anak-anak yang menyebut orang Israel atau orang Yahudi, lalu kemudian kepada bangsa-bangsa yang lain, orang yang tidak termasuk di dalam sebagai orang Israel atau orang Yahudi, itulah yang disebut dalam tanda petik sebagai anjing yang tidak layak untuk menerima roti atau menerima sesuatu dari Yesus. Sikap yang ketiga kemudian ditunjukkan kembali oleh sang ibu ini. Dia menjawab kepada Yesus, benar Tuhan. Tetapi anjing yang dibawa kolong meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Lagi-lagi memperlihatkan bagaimana kegigihan, bagaimana segala upaya yang ditempuh oleh ibu ini untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus, karena sungguh dia percaya, dia yakin bahwa Yesus pasti akan mengasihaninya. Yesus pasti akan mampu untuk menolongnya, akan mampu untuk menyembuhkan anaknya dari situasi yang sedang dialami, penderitaan oleh karena kerasukan. Apa respon Yesus?
Lagi-lagi Yesus mengatakan sesuatu hal yang luar biasa, memperlihatkan bagaimana Yesus menyaksikan bagaimana sebuah harapan yang sangat besar, harapan yang begitu kuat dari respon ibu ini untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Sehingga setelah dia berkata demikian, bahwa anjing juga makan remah-remah dari makanan yang jatuh dari meja tuannya, Yesus melihat sebuah kegigihan dari ibu ini. Sehingga Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan setelah berkata demikian, anak dari ibu ini menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita mau lihat bersama dari sebuah tindakan, dari sebuah perjuangan dari seorang ibu yang dalam tanda petik bahkan disebut sebagai anjing yang tidak layak. Anjing itu kan biasanya ya sebutan untuk binatang yang sesungguhnya sesuatu hal yang kalau sebutan itu diberikan kepada orang sebuah penghinaan. Ya, sama kadang biasa orang, kalau orang tua biasa marah sama anaknya, ya, wah, asu teh, ya kan, karena seperti itu. Woi, binatang, anjing. Itu sebuah kata-kata yang tentu tidak etis, sebuah penghinaan. Ibu ini dalam tanda petik bagaimana Yesus menyebutnya sebagai anjing bukan berarti bahwa dia disamakan seperti binatang, tetapi mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah perempuan, dia adalah kaum bangsa yang di luar dari bangsa Israel atau orang Yahudi yang akan menerima sesuatu dari Tuhan, dari Yesus. Tetapi kemudian mengapa Yesus dalam responnya berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu." Dia seorang yang tidak seharusnya mendapatkan yang disebut dalam tanda petik sebagai anjing, tetapi iman seorang ibu ini sangat luar biasa. Bagaimana dia memperlihatkan dengan kesekian kalinya. Ketika yang pertama para murid mengatakan suruhlah dia pergi, malahan kemudian dia datang lagi kepada Yesus. Tolonglah aku. Dia memperlihatkan sebuah kegigihan yang luar biasa. Iman yang sungguh yang telah diperlihatkan bahwa Yesus pasti akan menolongnya. Itu sebuah keyakinan yang besar yang telah diperlihatkan, yang ditunjukkan oleh ibu ini. Apapun halangan, rintangan yang ada di depannya, bagaimanapun dia dihalangi, tetapi dia tetap maju. Semakin kemudian dia datang, dia bersujud dan menyembah kepada Yesus. Karena dia sekali lagi yakin bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Jawaban yang disampaikan terhadap Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah kolong meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Anjing juga akan pasti mendapatkan belas kasihan dalam sebuah pengharapan, dalam sebuah kesungguhan ketika bagaimana dia datang kepada tuannya.
makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Perempuan tersebut telah menjadikan Yesus sebagai alamat yang tepat untuk berseru, menyampaikan sebuah situasi yang betul-betul berat yang sedang dialami, sebuah situasi yang sulit, bagaimana seorang anak perempuan yang dia kasihi, dia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Mendengarkan kabar tentang Yesus, tentu ada upaya untuk bagaimana ada waktu untuk berjumpa dan bertemu dengan Yesus, dan inilah kesempatan yang telah dia dapatkan. Yesus sudah ada di depannya, sudah bersama dengan Yesus, sehingga kesempatan itu dia tidak akan sia-siakan. Sehingga ternyata memang bahwa bagaimana Yesus mengagumi iman yang luar biasa, iman yang begitu besar dari perempuan Kanaan tersebut. Dan itulah kesaksian oleh pemazmur bagaimana anugerah Allah itu menjangkau semua orang, tanpa dibatasi oleh suku, agama, atau apapun, bagi setiap orang yang ketika dia mau datang mengaku imannya kepada Yesus dalam sebuah kepercayaan yang sungguh kepadanya. Kita yakin bahwa pasti Yesus akan menerimanya, pasti Yesus akan menyelamatkannya. Dan itu menjadi kesaksian yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa keselamatan itu adalah juga bagi semua orang. Bagi semua orang yang tentu seperti perempuan ini, dia seorang perempuan Kanaan tetapi dia punya iman yang besar, dia percaya kepada Yesus, dia yakin bahwa Yesus pasti akan bisa menyembuhkan, menolong anaknya, sehingga dia pantang mundur untuk mendapatkan belas kasihan Yesus, sehingga betul bahwa anaknya menjadi sembuh. Nah, kita sebagai orang yang telah menerima dan telah mewarisi keselamatan karena anugerah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan kita sebagai orang yang percaya, menjadikan kita sebagai orang yang telah mengaku Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagaimana pengakuan iman Gereja Toraja. Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata dalam bacaan kita minggu yang lalu bagaimana Paulus menegaskan tentang bagaimana kepercayaan itu yang lahir dari hati kita, hati yang membuat kita menjadi orang yang percaya, dan dengan pengakuan dari mulut kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang menerima keselamatan. Iman yang besar telah ditunjukkan, diperlihatkan oleh sang ibu tadi. Dan bagaimana dia dalam sebuah pengakuan kepada Yesus, ketika dia datang memohon, ketika dia datang berseru kepadanya, karena sekali lagi dia tahu, dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, ini sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari seorang perempuan ini. Anak Daud, menyebutnya sebagai anak Daud, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dia percaya tentang siapa Yesus. Dia yakin bahwa Yesus yang juga telah menyembuhkan begitu banyak orang, yang telah melakukan, memperlihatkan begitu banyak tanda-tanda ajaib, tanda mujizat, yakin dan pasti akan memberikan pertolongan, akan menyembuhkan anaknya yang sedang dalam ketidakberdayaan. Kita mau diajak bersama untuk belajar dari perempuan Kanaan ini, memperlihatkan sebuah kerendahan hati, memperlihatkan bagaimana iman yang kuat, iman yang kokoh untuk terus mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan dalam sebuah keyakinan dan kepercayaannya kepada Yesus, yang mendapatkan sebuah pengakuan dari Yesus, hai ibu,
besar imanmu? Pertanyaan penting bagi kita bersama ialah bagaimana sebagai orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau seorang perempuan Kanaan saja dia begitu kuat untuk datang kepada Yesus, memohon pertolongan, bagaimana dengan kita sebagai orang yang telah menjadi percaya? Apakah sungguh-sungguh bahwa dalam setiap persoalan yang sedang kita alami, setiap masalah yang sedang kita hadapi, kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan? Kita datang memohon kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita pergi ke tempat-tempat yang lain, mencari tempat-tempat di mana kita mungkin bisa mendapatkan pertolongan? Seperti yang ya kadang banyak orang lakukan. Kalau mereka merasakan sebuah situasi yang berat yang sedang mereka alami, sakit misalnya seperti yang dialami oleh anak dari ibu tadi, mungkin pergi cari tempat-tempat di mana orang yang pintar-pintar ya yang bisa menyembuhkan, ya pergi cari ya dukun-dukun, katanya ya ada di mana-mana orang yang bisa menyembuhkan sakit yang seperti dialami oleh anak ibu tadi. Sekali lagi bahwa apakah kita punya iman yang sebesar yang telah diperlihatkan oleh ibu tadi? Atau jangan-jangan kita pergi ke tempat-tempat yang lain, mencari tempat di mana kita bisa mendapatkan dalam tanda petik pertolongan untuk boleh sembuh dari sebuah situasi yang sedang kita alami. Hal yang tentu perlu kita lakukan, yang pertama bahwa bagaimana menjadi orang yang sungguh teguh dalam iman atas pengakuan, atas kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa tidak sekedar bahwa kita menjadi orang yang percaya dan orang yang mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi ada sesuatu hal yang kita mesti tunjukkan dan perlihatkan. Bagaimana kita mempercayakan kepadanya ketika ada masalah, ada persoalan yang sedang kita alami. Belajar dari iman perempuan Kanaan itu, dia tahu dirinya bukan bagian dari orang yang akan menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi ada kepercayaan yang tumbuh dari hatinya, menjadikan sebagai orang yang kemudian beriman kepada Yesus. Karena kita percaya bahwa bagi setiap orang yang sungguh datang kepadanya, yakin bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Hal yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang bersedia menjadi alat Tuhan untuk bisa menyaksikan kebenaran Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mungkin belum mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang perempuan Kanaan di luar dari orang yang akan menerima anugerah keselamatan itu telah memperlihatkan bahwa ternyata dia pun bisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, termasuk juga bagi kita yang telah percaya. Ya, sehingga kalau kita membaca seterusnya perikop tadi ayat 29 sampai 31, bagaimana orang semakin banyak yang datang kepadanya berbondong-bondong dengan berbagai sakit penyakit yang mereka alami untuk kemudian disembuhkan oleh Yesus, dan mereka memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu bersama dalam sebuah keyakinan iman kita menjadi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi orang yang telah mengaku, datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya, yakin dan percaya bahwa dengan caranya sendiri pasti akan menolong kita dalam menghadapi berbagai masalah,
berbagai persoalan yang sedang kita alami. Marilah terus beriman seperti perempuan dalam iman yang sungguh yang kuat kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus telah menyatakan pertolongan baginya dan juga bagi anaknya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sejenak bersama dalam saat teduh kita merenungkan perjalanan hidup kita di tengah berbagai situasi yang sulit yang sedang kita alami. Sungguhkah kita telah menjadi orang yang juga datang memohon dan berseru kepada Yesus, menyerahkan semua beban hidup kita, menyerahkan segala persoalan masalah yang sedang kita alami. Seorang perempuan Kanaan telah menjadikan Yesus sebagai tujuan dan alamat yang tepat untuk datang berseru dan mengadu, memohon pertolongan. Tantangan yang begitu besar dihadapi, tetapi dia tidak mundur, bahkan dia semakin yakin dan semakin datang di hadapan Tuhan, bersujud dan menyembah Dia, karena dia yakin Tuhan menolongnya. Amin. Mari bersama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan nyatakan pengakuan iman kita. Bersama-sama kita akan nyatakan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya,
Marilah dengan penuh sukacita memberikan persembahan sembari mengingat firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap diriku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap diriku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang. Di surga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap diriku. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap diriku. Ibu Bapak sidang jemaat, di sini ada persembahan natura yang akan kita uangkan untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan yang sementara dilaksanakan. Kita uangkan dengan cara lelang dari luar negeri, bukan dalam negeri. Caranya Bapak Ibu, saudara-saudara bisa angkat tangan saja pun dijalankan.
Boleh juga kalau ada yang mau bersuara, disilakan. Ya, pertama, sayur. Ya, silakan. Seberapa saja, hanya Anda yang tahu jumlahnya. Dan yang Maha tahu. Lagi-lagi, silakan. Lagi-lagi. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Aku. Oh, dah kopa. Lagi-lagi. Tidak ada lagi. Aku mikuasi kang kolo nak kaleku ke. Ya, di mana lagi? Oh, ada di sana. Di sana, Dek. Lagi-lagi. Di balkon juga atau di luar. Kalau ada yang di luar, angkat tangan. Dilihat juga tangan-tangannya terangkat di luar. Lagi? Oh, ada lagi di atas. Ya, 3 kali. Tolong Pak Gusti. Ya, ini minyak kemiri murni 100 ml. Ya, si misak-misak bang mas supaya pantang ki. Ada 7. Lagi-lagi, silakan. Minyak kemiri murni. Oh. Siapa lagi? Ya, lagi-lagi. Temo. Siapa lagi? Iya, Pak Arfol. Ibu. Sini, Ibu. Iya. Lagi? Ya, pemedomi-domi. Oh, usang sampai tangan terangkat nah. Kalau dilukan dari pulek na pakalolo kusang sampai dilukan na poli. Lagi? Oh. Ya, 3 kali. Ya, lagi. Apakah gunanya teh minyak kemiri murni? Oh, Buddha dek. Ya. Temo. Oh, kami adek tobo tak tu perlu itu pak. 3 kali. Oh, angkat tangan. Oh, ayat 3 kali. Tidak. Lagi-lagi. Oh, do buko. Oh, do. Panilangan, tentalun. Lagi-lagi. Oh, enggak, tabe. Mbak pundi. Pundi, ada bapak situ. Panilangan. Oh, di situ, ya. Iya, yang terakhir. Oh. Pentalun du kaya. Oh. Tak mau nala.
Ina di kampai ko mina isan dan noko muta ko musay. Ibu ya. Iya. Kure sumanga puang pasake siulo tu saya pemalaran ni puang dukang pasake ibu bapak saudara-saudara yang menguangkannya. Makasih. Sebentar disampaikan jumlah penguangan natura itu. Segera dihitung. Jemaat Tuhan, kita akan satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini kita akan dukung bersama. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Penatua Juniati Wandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Ibu Dina Palinggi Meladan di rumah, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Eliaser, suami dari Diaken Junita Langi, Ibu Esron Sumbung, Ibu Yakolina Palamba di rawat di Rumah Sakit di Makassar, orang tua dari Ibu Agustina Makamban di Rumah Sakit Elim, Ibu Dina Nawar di Rumah Sakit Elim, anak kekasih Nino Sambeta di Rumah Sakit Elim, dan mungkin masih ada yang tidak disebutkan satu persatu. Dan juga berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka, dan juga untuk semua pelayanan-pelayanan dalam sepanjang minggu ini. Dan kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Ibu M. Kala Hussein Pirade, dan terus berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang sedang berjalan, dan rencana pada tanggal 26 hari Sabtu yang akan datang kita akan melaksanakan pengecoran lantai 2 yang di belakang. Ya, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan tentu untuk kehadiran kita bersama dalam pekerjaan ini. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Engkau, ya Bapa kami di surga. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu atas iman seorang ibu Kanaan yang sungguh begitu besar, sungguh begitu kuat. Sekalipun ada tantangan yang dihadapi, tetapi dia tidak mundur setapak pun. Dia terus maju, bahkan datang dalam sebuah keyakinan yang pasti bahwa Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus pasti akan menolongnya dan menyembuhkan anak yang sungguh Dia kasihi. Biarlah Tuhan kami terus belajar. Sekalipun kami adalah orang yang telah beriman, adalah orang yang percaya. Namun ketika ada tantangan yang kami hadapi, ada masalah persoalan, kadang membuat iman kami menjadi lemah. Biarlah Tuhan sungguh kami terus datang hanya kepadamu, mempercayakan dan menyerahkan semua apapun yang sedang kami alami, berbagai masalah persoalan hidup kami, dalam sebuah keyakinan iman yang pasti bahwa Engkau Allah kami pasti akan menolong kami. Kami terus berdoa untuk kehidupan persekutuan yang terus kami bangun bersama di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dalam segala situasi apapun yang sedang mereka alami. Beberapa anggota jemaat Tuhan saat ini dalam kelemahan tubuh, seperti yang telah kami sebutkan satu persatu, dan mungkin masih ada orang tua kami, anak kami, saudara kami yang juga sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tetap mengasihi mereka dengan cara Tuhan sendiri. Boleh memakai dokter para medis untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, menyembuhkan sakit mereka melalui obat-obatan yang diberikan kepada mereka. Biarlah harapan kami Tuhan bahwa mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dari sakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia, dalam segala keterbatasan mereka karena usia, mereka lemah secara fisik, tetapi iman mereka ya Tuhan tetap kuat kepadamu, sehingga sungguh tetap menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam menjalani masa tua mereka.
Juga berdoa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Ibu M. Kala Hussein Perade, Ibu terkasih dari Ibu Diaken Sirma Perade. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah sumber penghiburan yang senantiasa boleh menguatkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu terkasih. Dalam satu keyakinan bahwa Engkau Allah tetap mengasihi mereka, selalu ada bersama dengan mereka dalam duka yang sedang mereka alami. Begitu pula ya Tuhan, dalam segala pergumulan hidup yang kami alami, yang dihadapi oleh jemaat-Mu, kami yakin ketika mereka datang dengan sungguh dalam iman yang kuat kepadamu Tuhan, kami yakin bahwa Engkau Allah yang sungguh mendengarkan setiap seruan dan permohonan mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, boleh bersama menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, bahwa semuanya itu sebagai anugerah yang Tuhan karyakan dalam kehidupan mereka melalui pertambahan usia ini. Dan biarlah ya Tuhan, seiring dengan bertambahnya usia mereka akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau dan semakin mendekatkan diri hanya kepadamu ya Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam menjalani masa muda mereka, dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan. Tuhan berkati semuanya. Biarlah dalam perjalanan waktu yang mereka jalani sungguh tetap merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup bagi anak-anak kami. Bahkan ya Tuhan, dalam perjuangannya kami percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik di bentuk masa depan yang Tuhan tetap siapkan bagi anak-anak kami. Bagi segenap jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan, berkati semuanya Tuhan. Senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga sungguh tetap menikmati betapa besarnya berkat-Mu ya Tuhan, terus Engkau nyatakan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi segenap jemaat Tuhan. Bapa di surga, berdoa untuk semua pelayanan yang akan kami angkat dalam seminggu ke depan ini, bersama dengan majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan, bahkan bersama dengan pengurus-pengurus OIG. Berkati kami Tuhan. Biarlah semua bentuk tanggung jawab pelayanan ini dengan sukacita ya Tuhan, senantiasa boleh kami angkat dengan baik. Dalam kami terus nyatakan persekutuan melalui ibadah-ibadah, baik ibadah keluarga, ibadah-ibadah insidentil. Di dalamnya Tuhan, sungguh kami boleh menikmati betapa kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami. Berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang sedang berlangsung. Tuhan tetap memberkati kami semua, memberkati segenap panitia, memberkati segenap jemaat Tuhan, juga untuk para tukang yang boleh melaksanakan pekerjaan ini. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah mereka pun tetap merasakan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan ini. Rencana pelaksanaan pengecoran tahap kedua yang kami akan laksanakan pada hari Sabtu yang akan datang, Tuhan berkati kami semua. Tuhan senantiasa boleh memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami sungguh boleh menyatakan kebersamaan kami, untuk boleh mengambil bagian bersama-sama dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga harapan kami Tuhan bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan. Terus berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, berkati dalam semua tanggung jawab mereka ya Tuhan, untuk boleh melaksanakan tugas dengan baik, membangun bangsa negara kami. Berdoa bagi para TNI Polri dalam tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Kami percaya bahwa oleh kekuatan daripada-Mu Tuhan, mereka sungguh dapat dimampukan untuk boleh mengangkat tanggung jawab dengan baik. Bahkan ya Tuhan, berdoa untuk proses pemilu kada yang sedang berjalan, berkati para penyelenggara yang Tuhan tetapkan, Tuhan telah pilih untuk boleh melangsungkan semua proses yang telah ditetapkan bersama. Harapan kami ya Tuhan bahwa proses pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau boleh kembali memberikan kesempatan bagi kami
untuk boleh memilih pemimpin bangsa negara ini, untuk sungguh akan membangun dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik, juga para anggota legislatif dari daerah sampai pusat, juga anggota Dewan Perwakilan Daerah. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi kami semua, baik para calon maupun sebagai masyarakat yang akan memilih, untuk sungguh-sungguh boleh memilih yang terbaik yang akan membangun bangsa, negara, bahkan daerah kami. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami malam hari ini. Juga Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami boleh nyatakan tanda syukur kami kepadamu Tuhan melalui persembahan kami, baik melalui pundi dalam bentuk natura, semuanya dipakai dipergunakan dengan baik untuk pelayanan, bahkan untuk boleh membantu proses pembangunan gedung pelayanan ini. Engkau berkati ya Tuhan semua yang masih ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bagaimana kami selalu mempergunakan dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, setelah ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai peliharakan kehidupan kami. Tibahkan kami dengan selamat sejahtera. Dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau telah pakai Tuhan libatkan dalam ibadah persekutuan kami malam hari ini. Bersama dengan segenap majelis gereja kelompok pelayanan 7. Sama dengan kantoria, tim akustik, tim multimedia, bahkan segenap pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai. Tuhan berkati kami. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami terus dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita berdiri. Kidung pujian Tuhan selalu menolongku. Kita sekali lagi, musim akan selalu berganti. Musim
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan berkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan selalu menolongi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongi. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah terus jalan hidup anugerah Tuhan dengan damai sejahtera dari Allah dan tetap berpegang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Saksikanlah melalui pelayanan bagi semua. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur kita NKB 196, ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi
kesusahan lenyap, tak berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Beroleh berkat. Silakan doa syukur. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Iya, derma persembahan natura tadi diuangkan menjadi Rp645.000. Rp645.000. Terima kasih. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat benar, ada damai sejahtera belaka. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, tak berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa